Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada seluruh hadirin, baik itu pimpinan LPP Akademisi Nusantara, Ibu narasumber juga yang sama-sama kita hormati, dan juga seluruh peserta, baik dari kalangan guru, tenaga pendidikan, dosen maupun mahasiswa serta masyarakat umum lainnya yang sudah tergabung dalam kegiatan Diklatnas edisi bulan November yang diselenggarakan oleh LPP Akademisi Nusantara edisi bulan November di tahun 2023 ini. Semoga kita selalu dalam limpahan kenikmatan dan juga kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa mengikuti kegiatan di Diklatnas hari pertama dan hari kedua dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya Bapak dan Ibu sekalian, Yayan Ansari Pernanda untuk memandu kegiatan di Diklatnas kita yang akan berlangsung dalam 2 hari ke depan, di mana kita tentu akan membahas mengenai tema yang sangat penting dan juga bisa menambah tentu keilmuan kita tentang dunia pendidikan Indonesia saat ini, di mana kita akan membahas tentang strategi penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan pada kurikulum merdeka, di mana kita juga sudah menghadirkan pemateri juga yang tentu sangat berkompeten di bidangnya untuk membahas tentang tema besar dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati dan juga pimpinan LPP Akademisi Nusantara yang saya hormati. Sebelum kita melanjutkan agenda Diklatnas kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan pembukaan. Yang kedua adalah sambutan. Yang ketiga adalah penyampaian materi atau diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita dengarkan Bapak dan Ibu sekalian penyampaian sambutan dari Direktur LPP Akademisi Nusantara, yaitu Bapak Ari Purmadi MPD. Kepada Bapak Ari Purmadi MPD dipersilahkan. Terima kasih moderator atas apa namanya dipersilahkannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta Diklat Nasional Akademisi Nusantara dimanapun Bapak Ibu berada, mulai dari kalangan dosen, guru, pengawas, kepala sekolah, ataupun mahasiswa. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Senang rasanya bagi saya terutama karena Bapak Ibu masih antusias ya, walaupun di tengah kesibukan malam hari ini terus mengupgrade diri dengan mengikuti kegiatan di Platnas yang diselenggarakan oleh LPP Akademisi Nusantara. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan untuk bulan November di Akademisi Nusantara, kami menyelenggarakan 3 kegiatan, di mana kegiatan yang pertama adalah seminar nasional yang sudah sama-sama kita ikuti, yang diikuti hampir 2.000 orang peserta. Nah, selanjutnya untuk kegiatan di Diklatnas, jadi kita ada 2 Diklatnas pada bulan November ini yang dimana kegiatannya yang pertama tanggal 20 sampai 21 November dan yang kedua adalah 1 minggu lagi tanggal 27 sampai 28. Nah, materi yang kita sajikan adalah materi-materi yang tentunya adalah materi yang Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan permintaan Bapak Ibu bahwa literasi dan numerasi ini menjadi salah satu hal yang dibicarakan pada kurikulum Merdeka. Tentu dengan nanti diberikannya atau
dipaparkan materinya oleh narasumber yang sangat hebat dari Bapak Ibu guru atau pengawas atau kepala sekolah yang kami hadirkan ini akan membagikan praktik baik yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa sharing sama narasumber kami dan tentunya juga di tanggal 27 adalah materinya terkait penyusunan LKPD yang tentu Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada yang kesulitan menyusun LKPD bisa berkolaborasi atau diskusi bersama narasumber kami seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu sebagai gambaran bahwasannya kami akan terus secara terus-menerus bisa menjadi teman atau apa ya lembaga yang dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akademisi di seluruh Indonesia untuk terus bisa mengupgrade diri sampai sejauh mana kita bisa sharing, berdiskusi bersama bersama narasumber hebat, bersama Bapak guru Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran bahwa kegiatan hari ini secara pendaftaran hampir menyentuh angka 300 orang. Seperti itu harapannya bisa terus apa namanya meningkat Bapak Ibu sehingga semakin banyak teman berdiskusi, semakin banyak teman sharing tentunya semakin banyak yang bisa kita ini ya Bapak Ibu ya dapatkan. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat mengikuti kegiatan di Kelatnas yang pada hari ini adalah hari pertama untuk kegiatan tatap maya yang dimana nanti Bapak Ibu juga akan dibersamai selama 4 hari oleh narasumber kita yang hebat untuk berdiskusi juga bisa melalui diskusi WA Group. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademisi Nusantara. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari Permadi selaku Direktur LPP Akademisi Nusantara atas sambutan yang tentu sangat memberikan kita informasi tentang komitmen dari LPP Akademisi Nusantara untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan kita pada kesempatan ke depan tentu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk beralih kepada sesi selanjutnya di mana kita akan beralih kepada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rukmini SPDI. Beliau merupakan kepala sekolah dari Madrasah Aliyah Az-Zainuddin Kabupaten Bima yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya beralih kepada pemateri kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan beberapa informasi penting terkait dengan jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, harap dalam melaksanakan kegiatan diskusi ini Bapak dan Ibu bisa tetap mengaktifkan video ke dalam menyimak materi dari Ibu pemateri kita. Dan jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, bisa dengan menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian atau menuliskan pertanyaan ataupun sharingnya pada tombol atau kolom Q&A yang berada di bagian bawah aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Untuk nanti saya pilih dan saya persilahkan untuk bertanya kepada pemateri kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyapa pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Rukmini. Selamat malam, Mas Yayan. Baik, sepertinya sehat Ibu. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Ibu Rukmini di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah sudah siap memberikan beberapa informasi penting terkait Diklatnas kita pada kesempatan malam hari ini. Baik kepada Ibu Rukmini, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih banyak. Iya, saya bantu share screen ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu. Senang ya bisa berjumpa walau kita berjumpa lewat via Zoom ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semua itu sehat semua ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sedikit ya menyampaikan materi terkait dengan Ya, izin Bunda, bagaimana sih ya. boleh di fullkan slideshow-nya supaya Oke, nampak G lebih oke sudah, terlihat lebih jelas. Oke, oke ya belum Bunda, sudah? sudah ya, Oke, sudah sudah Bunda, silahkan. ya, ya. Saya akan menyampaikan materi untuk malam ini terkait dengan pembelajaran literasi berbasis kemampuan siswa. Jadi pendekatan ini sangat apa ya, sangat kami rasakan kebermanfaatannya selama kami menerapkan pendekatan ini. Jadi ketika kami melakukan penerapan pendekatan ini, banyak sekali perubahan yang terjadi baik terhadap siswa, guru, dan sekolah. Nah, itu apa yang melatar belakangi? Yang pertama itu Bapak Ibu, keterampilan literasi, numerasi, dan karakter adalah keterampilan fondasi bagi semua siswa. Eh, Terus yang kedua itu fakta di lapangan Bapak Ibu. Ternyata tingkat kemampuan literasi siswa itu cukup beragam ya. Meski berada di kelas yang sama. Terkadang ada yang bisa membaca, ada yang eh, tidak mengenal sama sekali huruf. Nah, sehingga di dalam satu kelas itu Bapak Ibu kita temukan itu eh, banyak siswa yang memiliki kemampuan literasinya itu cukup beragam. Ya, bukan hanya di tingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, bahkan di jenjang yang tinggi yaitu di tingkat MTS maupun MA, ya, ataupun SMA. Karena eh, kami merasakan Bapak Ibu melihat langsung tingkat kemampuan literasi di baik di jenjang SD, SMP, SMA itu ternyata masih cukup rendah begitu. Ya, terus belum semua guru dapat mendukung pembelajaran sesuai dengan eh, keragaman tingkat kemampuan siswa. Artinya dalam satu sekolah itu ataupun satu kelas di Bapak Ibu, ternyata pembelajaran literasi yang diberikan guru itu diseragamkan. Ya, sehingga anak yang tidak bisa membaca tadi itu semakin tidak bisa membaca. Ya, anak yang bisa membaca itu semakin lancar. Ya, begitu. Tujuannya ya untuk di akhir sesi ini Bapak Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi kesulitan yang ya kesulitan yang apa namanya ini kok jalan sebentar ya kayaknya gangguan jaringan. Baik Ibu. Iya, iya. Ya, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta itu mampu mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dan solusi yang pernah dilakukan dalam mengolah kelas yang beragam. Terus yang kedua, jalan lagi. Ya, yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami tahapan pembelajaran literasi berbasis kemampuan. Ya, terus yang ketiga, Bapak Ibu mengenal dan menggunakan alat penilaian membaca siswa sesuai dengan prosedur. Terus yang keempat, nanti Bapak Ibu diharapkan mampu menentukan pengelompokan siswa berdasarkan hasil penilaian. Terus yang kelima, Bapak Ibu diharapkan mampu merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi. Nah, itulah tujuan kita di akhir sesi nanti, Bapak Ibu ya. Terus garis besar kegiatan kita yang pertama itu adalah pendahuluan. Tadi sudah saya sampaikan ya latar belakang. Terus yang kedua kegiatan inti nanti di sini kita memanfaatkan waktu
105 menit Bapak Ibu ya. Ada empat, ya, ada empat nanti yang kita bahas. Terus yang terakhir itu adalah penutup. Nah, itulah alur kegiatan yang akan kita ikutin dalam beberapa waktu nanti, Bapak Ibu. Ya, kita berbagi di sini, Bapak Ibu ya. Ya, di kelas Bapak Ibu, apakah kemampuan literasi siswa beragam? Mungkin bisa berikan komentar lewat eh, kolom chat ataupun bisa langsung raise hand, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah kemampuan siswa beragam? Terus yang kedua, apa masalah yang Bapak Ibu hadapin dalam pembelajaran karena kemampuan literasi yang beragam? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa berpendapat? Mungkin. Baik, silakan Ibu, mungkin ada yang ingin berkomentar. Bisa juga melalui kolom chat. Iya, Ada yang bilang beragam dan sangat beragam. iya, iya pasti beragam, beragam Bu. Ya. Terus masalah yang biasa Bapak Ibu hadapin dalam pembelajaran literasi di kelas yang beragam tuh gimana, Bapak? Kira-kira. Mungkin Ibu Fatmah SPD SD, mungkin Fatmawati SPD SD bisa bersuara. Bu Fatmawati mungkin bisa bantu saya untuk memberikan sedikit komentar ya terkait dengan masalah yang dihadapin dalam pembelajaran karena kemampuan literasi siswa di kelas itu beragam. Atau ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ada juga yang memberikan komentar di kolom Iya, chat. ternyata ini ada yang komentar di kolom Kolom chat. chat. Anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang disampaikan. Iya, berpengaruh pada nilai ulangan yang dicapai anak. Ya, betul sekali Pak ya, Bapak Ibu ya. Terus siswa kelas 1 belum bisa membaca kecuali lihat video. Ya, terus kemampuan siswa beragam sesuai dengan karakteristiknya. Benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi banyak ya masalah-masalah yang dihadapi terutama Bapak Ibu eh, anak-anak yang memiliki hambatan yang terberat. Ya, memiliki gejala fungsional belajar. Terus anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya yang jadi pekerja migran. Kadang-kadang anak itu ditinggal eh, sama kakek, sama neneknya, ya sehingga tidak ada yang mengontrol. Ya, itu banyak sekali temuan-temuan kami ketika kami eh, mendampingi beberapa sekolah, ya sasaran kami di Kabupaten Bima, Bapak Ibu. Awalnya sih di sekolah yang saya dampingi itu, bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Bapak Ibu, hanya 10% anak yang bisa membaca. Sisanya itu anak yang berada di level pemula dan huruf. Ya, baru mengenal beberapa huruf saja. Itu padahal kelas 6, Bapak Ibu, kelas 6 SD. Ya, tetapi ketika kami menerapkan metode ini, Bapak Ibu, Alhamdulillah dalam em, 4 pekan, peningkatan kemampuan literasi membaca siswa itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Iya, baik, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Iya, ini tahapan pembelajaran berbasis kemampuan siswa, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah nanti Bapak Ibu akan melakukan penilaian membaca siswa.
Ya, terus yang kedua pengelompokan. Ya, setelah pertamanya kita lakukan penilaian, nanti ada alat yang saya akan memperkenalkan Bapak Ibu. Nah, alat ini Bapak Ibu itu sangat membantu kita dalam melakukan penilaian kemampuan membaca siswa. Setelah kita melakukan penilaian, lalu kita akan mengelompokkan siswa Bapak Ibu sesuai dengan eh, tingkat kemampuannya. Setelah kita mengelompokkan, baru kita akan nanti berikan pembelajaran dalam kelompok sesuai dengan level. Ya, tidak lagi kita membelajarkan siswa secara seragam tadi ya, Bapak Ibu ya, tetapi nanti kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan karakteristiknya. Nah, ini level kemampuan membaca Bapak Ibu. Ada level pemula, belum atau sedikit mengenal huruf, terus level huruf mengenal sebagian besar huruf. Yang ketiga level kata bisa membaca kata-kata familiar. Terus level yang keempat itu adalah paragraf, bisa membaca kata-kata familiar dan kalimat pendek sederhana. Terus level yang kelima itu adalah level cerita, bisa membaca cerita lancar. Nah, dari 5 level kemampuan membaca siswa ini, Bapak Ibu, kita kelompokkan mereka menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama itu kita beri nama, misalnya tergantung dari eh, Bapak Ibu nanti di sekolahnya masing-masing mau berikan nama, misalnya kelompok eh, kuning, biru, dan lain sebagainya. Tetapi saya di sini memberikan contoh saja, misalnya pemula dan huruf ini kita gabung dalam satu kelompok Bapak Ibu. Nanti pemula dan huruf ini kita beri nama kelompok level A atau angsa. Nah, terus kata dan paragraf ini kita kasih satu kelompok lagi, ya, kelompok level B atau burung. Terus yang cerita ini diberi kelompok sendiri Bapak Ibu ya, kelompok level C atau cicak. Nah itu. Terus ini alat penilaian Bapak Ibu yang kami gunakan untuk melihat sejauh mana sih kemampuan literasi siswa di sekolah itu. Nah alat ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Alat ini. Ternyata alat ini mampu Bapak Ibu ya. Oh, apa namanya mendeteksi kemampuan membaca siswa. Ini luar biasa alat ini Bapak Ibu, bukan hanya sekolah sasaran di Kabupaten Bima, tetapi kami mengimbaskan semua sekolah yang ada di Kabupaten Bima itu 415 SD dan 73 madrasah menggunakan alat ini untuk menilai kemampuan membaca siswa. Nah ini sederhana sekali Bapak Ibu, ada cerita, paragraf, kata, huruf. Nah, terus bagaimana cara kita menggunakan alat ini Bapak Ibu? Ya, yang pertama itu siswa dipanggil satu persatu Bapak Ibu ya. Iya, dipanggil satu persatu, nanti akan duduk berhadapan dengan Bapak Ibu guru yang melakukan penilaian. Tidak langsung kita melakukan penilaian itu secara kelompok tidak, tetapi kita memanggilnya satu persatu. Nah, sebelum memulai tes tuh Bapak Ibu, eh, lakukan percakapan dengan siswa untuk menghangatkan suasana. Ya, jangan langsung tes, misalnya, ayo nak, kamu baca ini tidak. Tetapi kita akan sedikit apa namanya bercakap-cakap dengan siswa, menanyakan mungkin eh, tadi pagi sudah sarapan nggak sebelum ke sekolah, ataupun siapa yang mengantarnya ke sekolah, bisa tanyakan ataupun yang lain tergantung dari eh, variasi Bapak Ibu guru. Terus yang selanjutnya hindari penggunaan kata tes ataupun ujian. Ya, jadi kata tes ataupun ujian ini harus kita hindarin Bapak Ibu. Bukan hanya siswa, tetapi guru ketika digunakan apa kata tes, otomatis kita down. Apalagi siswa, itu Bapak Ibu ya, membuat siswa itu cemas. Itu yang harus kita hindari. Ya, kata tes dengan kata ujian. Ya, terus penilaian ini Bapak Ibu bisa dilakukan secara berkala, bisa 6 kali sebulan, ataupun kalau kami apa namanya terapkan di sekolah itu Bapak Ibu 1 kali dalam seminggu. Ya, 1 kali seminggu tuh kita lakukan penilaian, sehingga kita apa namanya kita langsung melihat bagaimana sih peningkatan kemampuan membaca siswa setelah diberikan pembelajaran sesuai dengan
kelompok. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu ya prosedurnya, ya cara menggunakan alat yang tadi, yang di atas tadi. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu, siswa disuruh membaca paragraf. Ya, awalnya kita suruh baca paragraf siswa, lalu ketika siswa sudah eh, membaca paragraf, kita melihat siswa ada yang membaca paragrafnya itu salahnya 3 kata ataupun lebih. Ya, kalau siswanya salah membaca 3 kata ataupun lebih, maka siswa kita turunkan ke level kata. Ya, kita turunkan ke level kata. Kalau siswanya membacanya salah, paragrafnya tadi salah 2 kata ataupun tidak ada salah sama sekali, maka siswa tersebut kita naikkan ke level cerita. Naikkan ke level cerita. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, tadi siswa yang membaca paragrafnya itu salah 3 kata, kita turunkan ke level kata, lalu kita melihat lagi. Ya, ketika kita melakukan tes tadi, ujian, ternyata anaknya masih salah membaca 4 kata ataupun lebih. Ya, kalau dia salah lagi 4 kata ataupun lebih, maka kita turunkan lagi ke level huruf. Nah, misalnya anak itu salahnya membaca 3 kata, 2 kata, ataupun tidak eh, benar semua di level kata, maka anak itu tetap atau selesai eh, di level kata. Ya, selesai di level kata. Nah, tadi yang salah 4 kata ataupun lebih Bapak Ibu, kita turunkan ke level huruf. Lalu kita suruh baca lagi huruf Bapak Ibu. Kita tidak berhenti. Ya tesnya. Kita lanjut lagi. Anak itu suruh membaca level huruf. Ketika dia membaca huruf itu salah 3 huruf atau lebih, maka anak itu di level pemula. Ya, levelnya pemula Bapak Ibu ya. Ya, kalaupun dia salah 2 huruf ataupun 1 huruf atau tidak sama sekali tidak salah, maka selesai di level huruf. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Paham di sini Bapak Ibu? Halo? Iya. Kita coba Paham. simulasi Bapak Ibu. Ya, kita coba simulasi Bapak Ibu ya. Nah, tadi dimulai tesnya di level mana Bapak Ibu? Disuruh baca apa? Paragraf ya. Nah, kita coba coba simulasi Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak bingung. Iya. Misalnya siswa kita yang namanya Dila. Iya, Dila. Dila ini kita suruh membaca paragraf. Pada saat Dila membaca paragraf, ternyata dia salah membaca 3 kata. 3 kata. Ya. Lalu kemampuan membaca Dila ini berada di level mana, Bapak Ibu? Coba dinyalakan semua mikrofonnya. Kita simulasi nih, Bapak Ibu ya. Level kata, Ibu. Ya, coba kita cek level kata. Oh ya, benar. Lalu kita suruh membaca Dila ini di kata, Bapak Ibu. Tapi masih salah 2. Di mana eh, level lagi untuk Dila ini? Huruf. Level huruf, Ibu. Level huruf. Level huruf. Level. Ya, Yang lain? level huruf, Ibu. Ya, kita cek Level ya. huruf. Kita cek ya. Oh, ternyata si Dila ini kemampuan membacanya berada di level karena dia salah 1. Kalau dia salah 4, baru turun ke level huruf. Kan hanya 2 ya. Dila salah membaca ini 2 kata saja. Ya, oke, kita simulasi lagi biar Bapak Ibu sampai paham ya. Nah, ada siswa lagi kita yang namanya Akbar. Kita suruh membaca paragraf. Setelah Akbar membaca paragraf, ternyata dia salah membaca 1 kata. Maka posisi Akbar ini di mana Bapak Ibu? Di level mana? Level kata. Salah 1 Bapak Ibu. Iya, di level kata. Level kata.
level kata. Ada lagi? Ini salah satu Bapak Ibu, dia salah satu membaca Level kata. huruf. Level paragraf. Paragraf. Paragraf, Ibu. Level Paragraf, paragraf. Ibu. Paragraf Paragraf. ini kan mulainya kita melakukan tes Bapak Ibu ya. Jadi di level paragraf ini kan ini startnya kayak kita apa namanya kita lomba lari kan ada garis startnya gitu. Ya, ini startnya di sini dimulai dari paragraf kita melakukan penilaian. Oi, Di mana Bapak Ibu? Ini salah satu kata. Level kata. Level kata. Level Ada huruf. lagi Level huruf. kata. Ya, kita cek ya. Oh, kan satu ini. Kalau salah 3 kata, baru dia turun ke level kata. Kalau dia salah satu kan dia naik ke cerita. Nah, di cerita ini Bapak Ibu, Akbar sudah membaca semua cerita, ternyata dia salah membaca kata itu 5. Di mana posisi Akbar lagi? Huruf, Bu. Huruf. kata Ya, Bu. kata. Huruf Ibu. Huruf Ibu, ya. Huruf Bu. Hmm. Kita tes ya. Di cerita Bapak Ibu, karena kan Akbar ini sudah lolos di level paragraf Bapak Ibu. Kalau anak ataupun siswa kita sudah lolos di level paragraf ini sudah berhasil membaca semua ini, dia naikkan ke cerita, tidak ada lagi siswa kita diturunkan. Dia tetap berada di level cerita walaupun dia salah membaca semua kata yang ada di cerita ini. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham. Allah paham, Bu. Nah, jadi Terima kasih. ketika anak kita sudah lolos di paragraf, dia naik ke level cerita, terus dia membaca cerita ini, semua kata ini salah, tetap berada di posisi di level cerita, tidak lagi turun karena dia sudah lolos di level paragraf. Lanjut, lagi simulasi sampai bisa. Terakhir ini Bapak Ibu, ada siswa kita yang namanya Lintang. Kita suruh membaca dia itu paragraf. Ternyata salah membaca katanya 4 Bapak Ibu. Di mana posisi Lintang ini? Level huruf, Bu. Level kata, ada yang bilang level kata, terus? Saya level huruf, Bu. Level huruf Bu. Iya, level huruf. Kita coba tes Bapak Ibu. Ini kenapa enggak jalan nih? Oh ya, kita coba tes ya. Ya, ternyata dia turun ke level kata Bapak Ibu karena dia salah membaca 4 kata. Ya, terus kita suruh baca lagi Lintan ini di level kata, ternyata masih salah 4 kata Bapak Ibu. Di mana posisi Lintan? Level huruf. Baru ke Level huruf. huruf. Baru ke Baru huruf. ke level huruf karena Level sudah kata. Iya, dia turun ke level huruf karena salah 4 kata. 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 Nah, Nah, ketika kita suruh lagi Lintan ini membaca huruf Bapak Ibu, ternyata masih ada 2 huruf yang salah. Di mana posisi Lintang ini? Level pemula. Level pemula. Level pemula. Ya. Terus ada yang lain? level huruf. Level huruf. Ya. Kita tes ya. Level huruf. Level huruf karena dia salah membaca 2 huruf Bapak Ibu. Ya, sudah paham Bapak Ibu ya menggunakan alat ini? Nanti saya akan share Oke. alat ini nanti untuk digunakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, nanti ketika ada kekeliruan ataupun masih bingung cara menggunakan, bisa di chat ya Bapak Ibu ya. Ya, setelah Bapak Ibu melakukan penilaian, langkah selanjutnya yaitu adalah pengelompokan siswa. Kita akan mengelompokkan siswa Bapak Ibu. Misalnya tadi si Lintan
setelah kita melakukan penilaian, ternyata Lintan itu berada di level huruf. Nah, kita kelompokkan Bapak Ibu. Ya, tergantung dari Bapak Ibu di sekolah, apakah dikelompokkan di tingkat sekolah, misalnya di tingkat sekolah itu kelas 1 sampai kelas 6 itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Ya, misalnya level A tadi itu angsa, digabungkan semua kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berada di level pemula dan huruf. Begitupun dengan uh, kelompok level B yang kata dan paragraf itu digabung lagi kelas 1 sampai dengan kelas 6. Begitupun dengan level cerita kelas 1 sampai kelas 6 digabungan. Sehingga dalam satu sekolah itu ada 3 pengelompokan pembelajaran literasi. Terkadang Bapak Ibu banyak kejadian ketika dilakukan pengelompokan di tingkat sekolah. Ya, eh, ada orang tua siswa yang datang ngamuk di sekolah Bapak Ibu. Kenapa anak saya kelas 6 kok diturunkan di kelas 1? Iya, terus ada juga yang sampai anaknya itu dipindahkan ke sekolah yang lain karena kan merasa apa ya tersinggung karena anaknya itu duduk di kelas 1 padahal dia itu di kelas 5. Nah, tetapi kami memberikan pemahaman kepada orang tua siswa, ini pembelajarannya hanya sementara. Ketika selesai lakukan pembelajaran literasi, 30 menit sebelum jam pelajaran itu, anak-anak akan kembali ke kelasnya masing-masing. Nah, itu. Bisa juga Bapak Ibu dilakukan pengelompokan di tingkat kelas. Nah, di tingkat kelas itu ada 3 kelompok nanti. Kelompok level A, level B, dan level C. Ataupun Bapak Ibu bisa juga lakukan pengelompokan sesuai dengan level. Bisa misalnya level pemula dikelompokkan semua pemula, terus level huruf dikelompokkan level huruf, level kata. Tetapi itu membutuhkan banyak guru Bapak Ibu. Karena kan dalam satu kelompok itu minimal minimal guru yang mendampingi itu 2 orang. Ya, kalaupun gurunya di sekolah Bapak Ibu banyak, bisa juga lakukan seperti itu tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan materi? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Sepertinya lanjut Ibu. Oh ya, Ya. lanjut dulu ya. Iya. Iya, baik. Setelah kita melakukan pengelompokan Bapak Ibu, lalu kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, karakteristik, dan minat siswa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi proses perancangan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu Bapak Ibu kita harus memahami capaian pembelajaran CP. Ya, jadi CP, setelah CP itu kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Lalu nanti kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Baru kita akan merancang pembelajarannya, modul ajarnya itu Bapak Ibu ya, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 fase Bapak Ibu ya. Fase A itu untuk kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3, 4, fase C kelas 5, 5, 6. Jadi CP bahasa Indonesia terdiri dari 4 elemen Bapak Ibu. Yang pertama itu membaca, terus menulis, berbicara, dan menyimak. Nah, iya, capaian untuk capaian pembelajaran
untuk bahasa Indonesia itu Bapak Ibu terdiri dari dua, ada kompetensi dan konten. Ya. Nah, di sini eh, sedikit saya tampilkan contoh rumusan capaian pembelajaran. Nanti di sini kita akan apa? Kita akan merumuskan ya kompetensi ataupun kemampuan apa saja yang ada dalam rumusan capaian pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Lalu nanti kita akan menentukan eh, alat penilaian dan lain sebagainya. Ya, misalnya ini Bapak Ibu, misalnya di CP ini, rumusan CP ini kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang masuk kompetensi ataupun kemampuan itu apa saja Bapak Ibu kira-kira dalam rumusan CP ini? Ya, kompetensi ataupun kemampuan yang bisa kita ukur. Ya, ataupun dengan istilah lain itu adalah kata kerja operasional Bapak Ibu. Kira-kira di rumusan CP ini yang masuk kompetensi ataupun kemampuan itu apa saja Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Silakan Ibu? ya, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan juga di Silakan. kolom chat atau juga dengan merespon secara langsung pertanyaan dari Ya. narasumber kami. Dipersilakan Ibu, Bapak sekalian. Iya, membuat coretan Oke, bermakna. membuat coretan bermakna. Oke. Ada lagi? Iya, kompetensi ya yang bisa kita nilai, yang bisa kita ukur. Mencari kata sulit, menyalin, menebakkan huruf. Ya, betul sekali. Iya. Lalu ada lagi? Menggambar, menulis. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini banyak nih udah masuk. Tentukan alur cerita, menggabungkan kata per kata menjadi kalimat, memegang alat tulis. Ya. Ya, benar semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, memahami teks, harus memegang alat tulis, betul tadi, menggambar, membuat coretan, menulis di udara, menebakkan huruf, menyalin. Lalu kontennya apa? Misalnya memahami teks ini, kontennya apa materinya? Cerita sederhana, 3 kata. Deskripsi, tes deskripsi sederhana. Memegang alat tulis, tidak ada materinya Bapak Ibu ya. Menggambar juga. Membuat coretan, coretan bermakna. Menulis di udara, apa yang kita tulis? Huruf. Menebalkan huruf. Menyalin suku kata, kata sederhana. Lalu bagaimana cara kita melakukan penilaian ataupun alat penilaian formatif? Ya, teks membaca pemahaman dengan beberapa teks sederhana 3 kata. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini nanti alur. Kita menyusun lagi alur tujuan pembelajaran, ATP-nya. Nah, kalau di fase fase awal itu Bapak Ibu ada beberapa TP nanti kita akan menyusun. Ada TP 1, TP 2, tergantung dari CP. Ya, kita nanti akan apa namanya? Kita dari CP diturunkan ke ATP lalu ke TP. Nah, dari TP itulah yang akan kita tuangkan ke modul ajar nanti yang akan kita eh, apa namanya belajarkan ke siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya ataupun karakteristik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu merupakan rangkaian linear tujuan pembelajaran ya yang menggambarkan tahapan pembelajaran dari awal hingga akhir fase pembelajaran. Jadi apa namanya kita diberikan dua
tahun ya untuk masing-masing fase A, B, C, D. Ketika misalnya dalam tahun pertama kita tidak mampu menyelesaikan materi Bapak Ibu ya, misalnya materi untuk bab 1 ataupun bab 2 bisa kita lanjutkan ke tahun berikutnya ya di kelas 2 misalnya. Ya karena kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu kita bebas ya, bebas mengatur waktu. Ya, tidak lagi kita dikejar menyelesaikan materi kayak kurikulum 2013 Bapak Ibu, tetapi tidak. Ya, jadi fleksibel, ya, terus materinya juga materi yang esensial, yang mendasar. Nah, itu. Ya, ini komponen komponen modul ajar Bapak Ibu. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran tadi dari CP capaian pembelajaran kita turunkan ke ATP alur tujuan pembelajaran lalu ke TP tujuan pembelajaran. Nah, TP inilah yang akan kita tuangkan ke modul ajar yang pertama itu. Nah, di sini. Ya, terus yang kedua itu alokasi waktu. Lalu profil pelajar Pancasila. Kalau untuk sekolah apa untuk madrasah ibtidaiyah P2RA ya penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu kalau kita untuk yang madrasah Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang sekolah dinas itu P5. Ya, terus yang keempat tuh struktur kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti untuk struktur kegiatannya itu ada 4 langkah yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah membangun kesiapan belajar siswa. Nah, terus yang kedua itu adalah guru bercerita. Ya, bercerita secara interaktif dengan siswa. Ya, kalau selama ini di RPP kita itu tidak ada langkah kedua itu Bapak Ibu, tidak ada guru menceritakan secara interaktif. Tetapi kalau untuk kurikulum Merdeka sekarang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu eh, harus ya Bapak Ibu guru akan bercerita dulu ya misalnya cerita Malin Kundang tidak langsung kita selesaikan dalam satu pertemuan ini untuk cerita Malin Kundang Bapak Ibu bisa kita bersambung misalnya satu apa 1 sampai 3 lembar lalu dilanjutkan ke pertemuan berikutnya sehingga ada rasa penasaran dari siswa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus langkah yang ketiga itu siswa diberikan tugas secara mandiri. Nah, nanti siswa tidak kita langsung patok misalnya kamu kerjakan ini tidak, tetapi mereka itu diberi ruang, mereka akan memilih eh, buku ataupun tugas sesuai dengan minatnya siswa. Nah, itu Bapak Ibu. Terus yang keempat itu langkah atau strukturnya itu adalah pembelajaran di lintas level ataupun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu tidak lagi secara seragam Bapak Ibu, tetapi kita apa namanya membelajarkan anak itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Lalu yang kelima komponen modul ajar itu adalah penutup dan asesmen. Tuh, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini struktur tadi yang saya sampaikan tadi itu struktur pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi ini membangun kesiapan belajar siswa ini Bapak Ibu. Kita gunakan waktunya itu 5 menit ya. Jadi apa namanya terserah Bapak Ibu nanti melakukannya apakah dengan cara siswa bernapas ataupun dengan cara kita tepuk misalnya tepuk semangat ataupun dengan ice breaking yang lainnya itu tergantung dari Bapak Ibu. Ketika anak sudah siap menerima pelajaran baru kita akan melanjutkan ke apa namanya kegiatan selanjutnya. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini untuk membangun kesiapan belajar siswa itu adalah dengan cara mengatur napas Bapak Ibu. Guru memandu peserta didik untuk melakukan teknik pernapasan sederhana. Mungkin bisa menghirup aroma misalnya ataupun meniup dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Terus yang kedua itu adalah membaca secara interaktif ini. Nah, di sini mungkin
nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan big book ataupun buku cerita tergantung dari level Bapak Ibu ya, tergantung dari level kemampuan siswa. Misalnya kita membelajarkan anak itu di level A ataupun level angsa. Artinya di level A itu adalah level huruf dan pemula. Jadi kita bisa gunakan buku big book. Nah, big book yang ukurannya besar sehingga semua anak nanti itu bisa terjangkau, bisa melihat apa yang kita baca. Ataupun juga untuk yang level kata ya dan paragraf level B itu kita bisa gunakan LCD ya Bapak Ibu ya ataupun media-media yang lainnya sehingga nanti itu anak itu senang sekali semangat mengikuti eh, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, pembacaan cerita itu Bapak Ibu dilakukan secara interaktif dan bisa melibatkan semua siswa. Nanti kita Bapak Ibu bisa mengajak ataupun saling bertanya kepada siswa sehingga hidup nanti Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mendapat bacaannya, buku bacaannya ataupun sumber bacaan itu bisa di www Let's Read mungkin bisa Let's Read-nya bisa download di aplikasi Let's Read ataupun Literasi Cloud ya. Jadi di sini banyak sekali buku-buku bacaan yang bisa membantu Bapak Ibu digunakan pada saat melakukan pembelajaran literasi. Nah, ini Bapak Ibu ya di Let's Read. Banyak sekali buku cerita di Let's Read ini. Ya, iya, jadi buku-buku inilah yang kami gunakan saat mendampingi siswa Bapak Ibu. Ada buku berjenjang namanya. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, inovasi punya Bapak Ibu buku ini. Jadi untuk level 1 itu isi bacaannya dekat dengan diri, lingkungan siswa, kalimatnya terdiri dari 2 sampai 3 kata. Ya, ini. Jadi buku-buku inilah yang kami gunakan pada saat melakukan pembelajaran literasi. Sehingga anak-anak itu cepat bisa membaca. Bapak Ibu bayangkan eh, hanya dalam 4 pekan ya kami mendampingi siswa membaca dari anak yang level level A tadi yang pemula dan huruf langsung naik ke level cerita Bapak Ibu, tidak berada di level kata dan paragraf langsung meloncat ke level cerita. Nah, itu karena kami benar-benar menerapkan pembelajaran ini ya pembelajaran taral istilahnya tadi itu alatnya taral teaching at the right level. Nah, alat-alat itulah yang digunakan pada saat kita melakukan penilaian untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ya, bukan hanya untuk penilaian eh, membaca siswa di kurikulum 2013, tetapi ternyata alat taral itu dimanfaatkan untuk melakukan penilaian kurikulum merdeka. Ketika anak kita suruh membaca cerita, lalu kita ajukan 2 ataupun 3 pertanyaan, ketika anak sudah bisa menjawab 1 ataupun 2 pertanyaan, lalu kita arahkan mereka untuk mengerjakan eh, soal ya asesmen eh, PMM. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti alat yang kita gunakan itu adalah kombinasi antara eh, taral dengan PMM. Terus di level 2 ini Bapak Ibu, isi bacanya dekat dengan diri dan lingkungan siswa, kalimat terdiri dari 3 sampai 6 kata. Nah, ini terdiri dari 3. Kalau ini kan level 1 2 sampai 3 kata. Kalau yang level 2 3 sampai 6 kata. Kalau level 3 itu 4 sampai 10 kata. Terus level 4 6 sampai 12 kata. Nah, itulah buku-buku yang kami gunakan untuk meningkatkan literasi kemampuan siswa. Ketika kita memberikan buku yang besar, tebal, terus bacaan apa tulisannya kecil-kecil, banyak kata dalam satu lembar buku itu, maka anak itu akan merasa bosan gitu. Jadi mereka tidak suka membaca pada lari gitu, sehingga banyak anak-anak yang tidak bisa membaca. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi eh,
buklet ini Bapak Ibu yang kami gunakan itu untuk eh, mengajari siswa. Nah, buklet ini adalah kami gunakan pada saat kita berikan tugas siswa secara mandiri di level tadi struktur kurikulum merdeka, struktur modul ajar tadi itu. Yang pertama, membangun kesiapan belajar siswa, terus yang kedua membaca secara interaktif, terus yang ketiga itu apa namanya tugas mandiri. Nah, buklet inilah yang kami gunakan untuk diberikan siswa. Nah, di buklet itu ada istilahnya, ada TP, tujuan pembelajaran, misalnya dalam satu pekan ini, kira-kira TP apa yang mampu mereka capai gitu, sehingga nanti mereka merasa puas dan bisa menilai diri sendiri dengan menggunakan buklet ini. Iya, jadi buklet itu berisi kegiatan-kegiatan mandiri selama 2 minggu dengan durasi satu kegiatan hanya 10 menit. Iya, terus buklet tidak tebal Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan bisa sharekan ya contoh-contoh buklet supaya Bapak Ibu bisa bisa digunakan di sekolahnya masing-masing. Ya, dan juga bisa di sini Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Pak Ari bisa sharekan materi, nanti mereka bisa mendownload sendiri bukletnya di sini Bapak Ibu ya. Ada link ini. Ya, bukletnya untuk digunakan. Ya, sekian Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rukmini atas penyampaian yang sangat luar biasa tentu pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri juga yang saya hormati, serta pimpinan NPP Akademisi Nusantara yang saya hormati, saatnya kita beralih kepada sesi berikutnya, di mana sesi yang berikutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab atau sharing session yang mungkin ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian terhadap pemateri kami untuk direspon, ditanggapi dan dijawab atas beberapa penyampaian yang mungkin ingin diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Silakan mungkin Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan hal-hal penting lainnya bisa dengan menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian atau menuliskannya pada kolom komentar atau kolom Q&A yang berada tepat di sebelah kolom chat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pengalaman juga boleh. Pengalaman selama mengajar di sekolah, kesulitan-kesulitan yang dialami, kesulitan-kesulitan yang ditemui, yang belum juga mungkin bisa terpecahkan hingga saat ini atau menjadi kebingungan Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Mumpung pemateri kita masih siap, tentu sepertinya ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti Ibu Rukmini sudah siap dengan berbagai macam amunisi yang sudah disiapkan, strategi-strategi ataupun tips dan trik. Mungkin Bapak dan Ibu pernah menemui anak yang bersifat atau sudah diklasifikasikan ke kelompok A, tapi setelah diberikan, oke, Ibu Nurul Sri Latifah, silahkan mungkin Ibu Nurul Sri Latifah bisa mengaktifkan videonya agar bisa di spotlight oleh kamera Zoom kami. Ibu Nurul bisa mengaktifkan video jika memungkinkan. Oke, silahkan Ibu Nurul Sri Latifah atas pertanyaannya kepada atau hal-hal yang disampaikan kepada pemateri kami. Silahkan Ibu. Diaktifkan dulu suaranya Ibu. Ibu Nurul Sri Latifah, apakah bisa diaktifkan dulu suaranya? Halo Ibu Nurul. Iya, ya Oke, sudah. Ya, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin gitu Bu, pemateri. Ya, Ya, silakan. satu hal yang ingin Tiang tanyakan, masalah
metode apa yang kita gunakan terhadap siswa yang pola pembelajarannya itu berbeda-beda dalam kelas. Jadi bagaimana kan tindakan kita sebagai seorang guru menyikapi atau bagaimana metode yang kita hadapi ketika siswa yang pola pemikiran, kemudian pola pemahaman juga berbeda-beda dalam satu kelas itu. Ya mungkin hanya itu. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Sri Latifah. Mungkin bisa, oke, Ibu Sofiana mungkin bisa ditanggapi satu persatu dulu. Ibu Sofiana nanti saya panggil ya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Rukmini. Mungkin pertanyaan dari Ibu Nurul Sri Latifah bisa ditanggapi oleh Ibu Rukmini. Silakan Ibu. Oke, ya, terima kasih Bu. Ya, luar biasa pertanyaannya ini. Ya, jadi eh, barusan saya menyampaikan terkait dengan metode ya Bapak Ibu ya. Jadi metode yang barusan saya sampaikan itu adalah metode pendekatan tara ya, berbasis kemampuan level siswa. Nah, dalam satu kelas itu kan ada beragam ya kemampuan anak. Nah, eh, yang yang pertama kita lakukan itu adalah Ibu, kita melakukan penilaian. Ya, jadi setelah kita lakukan penilaian itu otomatis kita akan mengetahui, oh ternyata kemampuan anak saya ini berada di level ini. Terus kemampuan anak saya yang satu berada di level ini. Nah, setelah kita lakukan penilaian, bukan hanya penilaian untuk kemampuan membaca, Bapak Ibu ya, kami juga memiliki alat penilaian untuk seperti yang disampaikan sama Ibu Nurul Sri Latifah tadi. Jadi pemahaman. Terkadang anak itu ada istilahnya penilaian PBS, istilah kami. Gejala hambatan fungsional belajar. Nah, di situ kita akan bisa menilai anak yang mau belajar, anak yang lamban, anak yang misalnya anak yang memiliki kebutuhan motorik, ya motorik halus, motorik kasar, ataupun eh, kebutuhan yang lainnya. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, lalu yang biasa kami lakukan itu Bapak Ibu, yang biasa kami terapkan di Kabupaten Bima itu karena kami sudah berhasil Bapak Ibu ya eh, merubah anak dari anak yang pemahamannya itu rendah. Ketika kami menerapkan metode itu, metode teaching at the right level ini Bapak Ibu, ternyata anak itu muncul ya rasa ingin tahu, rasa percaya diri, pemahamannya itu tambah meningkat karena kami membelajarkan anak itu sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan karakteristik. Nah, di situ dibutuhkan beberapa guru Bapak Ibu ya dalam satu kelompok sehingga nanti anak-anak yang pemahamannya rendah bisa dikelompokkan dengan anak-anak yang memiliki pemahaman sama gitu. Sehingga nanti anak yang merasa eh, terhambat atau terbelakangi itu Bapak Ibu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Iya, ya tidak lagi anak yang bisa kita berikan perlakuan yang lebih, tetapi tidak. Di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, anak-anak yang merasa hambatannya terberat itulah yang kita perlu dampingin khusus Bapak Ibu, karena tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah menuntaskan anak-anak yang mengalami gejala belajar yang terberat itu Bapak Ibu. Ya, jadi guru-guru harus memiliki metode yang sangat menyenangkan. Misalnya terkadang anak itu bosan belajar dalam kelas, misalnya kita bisa ajak mereka belajar di luar, ya. Terus misalnya ketika pemahaman anak itu di situ, kita bisa dorong anak itu. Iya, dorong artinya merubah mindsetnya. Kita membangun sebuah hubungan yang bermakna. Ketika hubungan bermakna antara guru dengan siswa, otomatis nanti kita bisa membaca bagaimana sih karakteristik anak ini, terus kebutuhan apa yang perlu kita berikan.
lalu apa namanya penanganannya itu seperti apa. Nah, tetapi itu semua itu dilakukan penilaian awal dulu, Bu Sri Latifah. Ya, ketika guru sudah melakukan penilaian, otomatis nanti akan bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. Mungkin itu Bu Sri Latifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul Sri Latifah atas penyampaian pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin kita beralih ke Ibu Sofiana dulu. Selamat malam Ibu Sofiana, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Mohon izin untuk mengaktifkan videonya Ibu. Ibu Sofiana SPDIG. Terima kasih Ibu atas izin Bu, mungkin saya spotlight dan silahkan Bu atas pertanyaannya kepada pemateri kami pada malam hari ini. Suaranya Ibu. Halo Ibu Sofiana, suaranya. Halo, selamat malam Ibu Sofi. Suaranya Ibu bisa di... Oke, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya dari SMK Cilegon Pak ya, SMK IT Taruna Nusantara, ingin menanyakan tentang strategi literasi dan numerasi. Kalau numerasi itu kan berhubungan dengan angka Pak ya. Iya. Jadi bagaimana cara penerapannya untuk mapel yang memang tidak berhubungan dengan angka seperti PPKN misalkan Pak. Kalau PAI misalkan, gimana tuh cara menerapkan metode numerasinya terhadap mapel tersebut gitu yang tidak berhubungan dengan angka gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode literasi dan numerasi kepada siswa yang memang di kelas itu gaya belajarnya berbeda-beda. Kan ada gaya belajar itu kinestetik, ada auditori. Bagaimana cara menerapkannya supaya semua siswa di kelas itu bisa memadai hasil belajarnya. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Rukmini. Iya, Silakan Ibu. baik. Ya, kalau untuk numerasi besok ya saya jawab ya. Kalau saya jawab sekarang mungkin bocor ya untuk materi besok ya. Ya, untuk literasinya ya. Jadi tadi Bapak Ibu, jadi tadi Bu Sofiana, ya, jadi kita memang apa namanya akan mengetahui ya ya karakteristik minat siswa, tetapi sebelum itu kita harus lakukan penilaian dulu. Ya, ya penilaian. Ketika kita sudah melakukan penilaian, itu kurikulum merdeka Bu ya. Jadi Iya. guru sebelum masuk dalam ruangan kelas itu pas tahun ajaran baru harus melakukan penilaian dulu baru melakukan pembelajaran. Ya, ketika kita sudah mengetahui ya kayak tadi minatnya, gaya belajar siswa itu sehingga nanti kita akan memberikan ya sesuai dengan gaya minat belajarnya siswa. Ya, apakah mereka itu eh, apa namanya minatnya eh, sesuai dengan gaya belajarnya, itu kita akan berikan setelah kita melakukan penilaian. Tapi kalau kita belum melakukan penilaian, otomatis kita tidak tahu bagaimana cara apa namanya mendampingi atau memperlakukan anak sesuai dengan tingkat minat, gaya belajar dan lain sebagainya itu. Sehingga nanti misalnya anak yang gaya belajarnya kinetik tadi itu kita kelompokkan Bu. Ya, misalnya dalam satu kelas itu berapa jumlah siswanya Bu? Satu kelas Kira-kira itu jumlah siswanya ada 25. 25 ya. Misalnya dalam satu kelas itu jumlah siswanya 25. Gaya belajarnya ada misalnya dalam satu kelas itu ada 5 ataupun 6 yang sama-sama gaya belajarnya sama atau minatnya sama. Kita kelompokkan Bu mereka. Mungkin Ibu bisa mencarikan di PMM itu media ataupun
metode yang pas sesuai dengan gaya belajar siswa. Lalu kita saykan ke siswa apakah bisa lewat lewat apa namanya, lewat handphone dan lain sebagainya. Sehingga nanti mereka tidak ketinggalan, Bu ya. Mereka akan Ya. semangat belajar karena kita seorang guru memberikan apa namanya, memberikan ilmu ataupun metode sesuai dengan gaya belajar. Nah, mungkin itu Bu ya. Ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Rukmini. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Bapak Marsudi dari Batam. Baik, silakan Bapak mungkin atas penyampaian pertanyaan kepada pemateri kami. Silakan Bapak Marsudi. Silakan Bapak Marsudi. Baik, terima kasih Bapak narasumber yang saya hormati. Saya ingin bertanya tentang literasi. Jadi saat ini sudah Izin mulai. Pak. Nggih, izin Pak, suaranya belum terdengar dengan masih putus-putus. Ya, mungkin agak dinaikkan sedikit. Nggih. Halo? Nggih. Ribon, Nah, ini sudah? baru jelas. Ya, Oke. jelas Pak, silakan. Oke, terima kasih Ibu narasumber yang saya hormati. Saat ini sudah mulai tentang perencanaan berbasis data. Itu kebanyakan saat ini. Kalau saya melihat di beberapa sekolah itu, raport pendidikan itu rata-rata masih perlu pembenahan. Nah, dari raport pendidikan itu setelah dicari akar masalahnya, maka salah satunya adalah GTK-nya itu kurang melakukan literasi. Sehingga dalam penyusunan RKT-nya itu tidak sesuai yang selama ini dilakukan. Karena RKT yang sekolah-sekolah lakukan itu tidak mengacu kepada raport pendidikan. Saya baru saja mengikuti lokakarya angkatan 1 mengenai perencanaan berbasis data. Itu masih belum substansi tentang rencana apa dalam mengatasi akar masalah di literasi dan numerasi itu. Nah, pertanyaan saya, langkah konkret apa yang harus diambil oleh sekolah dalam mengatasi akar masalah yang sudah disarankan di dalam raport pendidikan. Saya kemarin kasih contoh, misalnya guru dan tenaga pustaka kita latih dengan kegiatan yang bernuansa literasi. Itu pun boleh latih atau dijawab kurang substansi, sehingga rapotnya masih berwarna merah ataupun kuning. Nah, gitu. Jadi bagaimana langkah konkretnya? Tadi kalau saya melihat literasi itu hanya kegiatan membaca terus kayaknya. Padahal literasi itu tidak hanya membaca. Ya, mungkin lihat video, pidato, lomba pantun, lomba-lomba yang bernuansa kegiatan pembacaan itu juga termasuk literasi. Mohon diberikan bantuan ke saya langkah konkret apa dalam menyelesaikan akar masalah yang ada pada raport pendidikan yang intinya GTK perlu literasi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Marsudi. Ya, seperti yang kami lakukan di Kabupaten Bima itu memang sama Pak ya. Semua sekarang itu menggunakan berbasis data. Jadi mungkin langkah yang perlu dilakukan Bapak di sekolahnya itu adalah menentukan target Pak. Ya, menentukan target. Misalnya kan tahun ini targetnya itu misalnya literasinya tadi masih merah. Ya, misalnya untuk tahun ajaran 2023-2024 targetnya raport pendidikan itu tidak merah lagi. Ya, artinya
yang kami lakukan seperti di Kabupaten Bima umumnya ya. Jadi yang yang dilakukan semua kepala sekolah, semua pengawas dan lain sebagainya itu adalah menentukan target ya, targetnya. Ya, jadi misalnya contoh kecil di sekolah kami di Bima itu ada salah satu madrasah ya, MTS ataupun MA. Ternyata rapor pendidikan itu masih merah di literasi. Ya, di literasi. Jadi anak-anak ataupun siswa yang mengikuti ANBK itu kita buat target. Misalnya untuk kelas kelas 8 yang mengikuti ujian ANBK itu targetnya itu di literasi itu tahun ajaran berikutnya harus harus hijau ataupun warna yang lain. Itu. Jadi target itu yang paling utama, Pak. Ya, target untuk literasi siswanya, terus target peningkatan mutu guru. Misalnya di 2023-2024 nanti eh, mutu guru dalam hal literasi itu harus meningkat, begitu ya. Jadi sekolah, langkah yang konkret yang harus dilakukan sekolah itu adalah hanya menentukan targetnya saja. Untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan. Ya, misalnya untuk tahun ajaran sekarang 2022-2023 ataupun 2023-2024 target kami masih rendah nilai rapor mutunya itu, rapor pendidikannya itu di eh, gurunya, GTK-nya sama siswanya, mungkin literasinya itu masih rendah. Nanti apa saja langkah-langkahnya? Mungkin menyusun program prioritasnya, kayak ada peningkatan kapasitas guru, misalkan dilakukan pelatihan eh, ataupun berbagi dalam hal MGMP mini di sekolahnya masing-masing, ya 1 kali dalam sebulan ataupun bisa 2 kali dalam sebulan. Itu ya, targetnya. Terus literasinya mungkin diberikan apa namanya pembelajaran-pembelajaran yang lebih lagi terkait dengan literasi. Sehingga nanti untuk rapor pendidikan di tahun 2000 di tahun pelajaran selanjutnya itu tidak lagi merah ataupun nilai mutu GTK-nya itu tidak rendah. Mungkin begitu Pak yang kami lakukan di Kabupaten Bima. Eh, ya, di sana kan ada hubungannya antara RKT dengan RKT. Itu sekolah akan merancang bagaimana RKT itu nanti kita keluarkan dari dananya. Sekarang kalau hanya literasi kan program. Jadi maksud saya setelah bukan akar masalahnya kan diarahkan ke inspirasi benahi. Benahi itu setelah kita belajar diarahkan ke BMM. Maksud saya di dalam menyusun RKT-nya karena kerja tahunan bagaimana kita misalnya masalahnya TK kurang literasi. Nah, gitu. Artinya masih banyak yang belum menyelesaikan kenyataan. Sangat berpengaruh sekali dalam program pendidikan. Jadi tidak hanya siswa yang tapi jika guru di BMM mengikuti dengan baik, menyelesaikan dengan baik rapor pendidikan tersebut. Jadi maksud saya kalau di tingkat kurang literasi program apa yang harus terbelah buat jika nanti dari dana bos bisa dikeluarkan Iya betul betul. Bos, gitu. Nah, bagaimana kalau sekali Pak. Iya, seperti saya lakukan di sekolah saya sendiri, Pak. Karena kami istilahnya itu RKAM, ya, RKAM dana bos itu saya prioritaskan itu yang pertama di RKT-nya itu ataupun RKAS-nya itu yang paling saya prioritaskan itu adalah peningkatan kapasitas guru. Nah, karena kan guru itu adalah gerbangnya, Pak ya, ya. Jadi guru itu adalah fondasinya. Jadi ketika praktik mengajar guru itu baik, otomatis apa namanya hasil
pembelajaran itu baik juga. Nah, mutu pendidikan itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Ketika praktik mengajarnya Bapak Ibu guru baik, otomatis mutunya itu baik. Nah, jadi yang saya lakukan di contohnya di madrasah saya ini adalah yang paling prioritas anggaran yang saya gunakan itu adalah peningkatan kapasitas guru. Sehingga nanti penggunaan dana BOS itu tidak apa namanya, tidak eh, bertabrakan dengan yang lain. Kita masukkan itu yang lebih agak banyak sedikit karena kan eh, peningkatan kapasitas guru itu lebih penting, yang paling utama. Ya, keberhasilan suatu suatu mutu pendidikan di sekolah itu apabila guru melakukan perubahan praktik mengajar. Mungkin itu Pak ya, sehingga nanti tidak lagi masalah lagi Pak dalam penyusunan RKT ataupun penyusunan RKAS-nya, karena kan benar-benar real yang kita gunakan di sekolah. Nah, terus nanti pada saat RKT-nya itu Pak, kita evaluasi misalnya standar eh, standar pendidikan itu yang mana yang masih nilainya eh, masih diam di tempat, itu yang perlu kita evaluasi, misalnya standar isi ataupun standar tenaga pendidik dan kependidikan. Mungkin kita perlu evaluasi setiap setiap satu kali dalam satu semester mungkin, ataupun satu kali dalam satu tahun. Tapi yang biasa saya lakukan di madrasah saya sendiri itu saya evaluasi. Ya, ketika misalnya ketercapaian siswa, karena kan kita kurikulum, saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah saya evaluasi setiap bulan, Pak, bagaimana proses pembelajaran dilakukan guru, terus bagaimana hasil capai yang di yang dihasilkan oleh siswa dari yang sudah diterapkan. Misalnya dalam satu bulan ini saya mendampingi guru-guru dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas guru sesuai dengan eh, yang saya anggarkan di dana BOS. Ya, ya. Setelah dilakukan pelatihan, apakah ada peningkatan ataupun ada perubahan yang dilakukan guru? Kita evaluasi lagi terus, evaluasi sejauh mana keberhasilan itu. Ya, ketika belum berhasil dalam satu tahun ini, bisa kita eh, berlanjut ke tahun berikutnya. Nah, mungkin itu Pak ya. Baik, Bu. Ya. Nanti kalau ada contoh-contoh program-program literasi, Bu, mohon Ya, izin di-share. siap, siap. Iya, siap, siap. Nanti mungkin bisa simpan nomor saya 082 Terima kasih, Bu. 339. Iya. Mungkin nanti bisa di-sharekan nomor HP saya 082 339 976 820. Nanti kami masukkan Bu di grup WA-nya. Jadi Iya, siap, grupnya siap. nanti kita masukkan. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin saya beralih ke kolom Q&A, Bu, karena sudah ada dua penanya di sini. Oke, ini dari Bapak Baiti, sepertinya dua pertanyaan langsung dari Bapak Baiti, Bu. Yang pertama adalah bagaimana cara strategi pembelajaran yang sesuai dengan supaya meningkatkan minat baca siswa supaya termotivasi. Ya, jadi pertanyaan pertamanya Ibu, bagaimana cara strategi pembelajaran yang sesuai dengan supaya meningkatkan minat baca siswa supaya termotivasi? Dan pertanyaan kedua, juga dari Bapak Baiti, masih sama Ibu, adalah apakah literasi hanya membaca dan menulis, dan apakah faktor penyebab peserta didik belum memiliki literasi yang baik? Sekali lagi pertanyaan ini kedua dari Bapak Baiti, Ibu. Apakah literasi hanya membaca dan menulis, dan apakah faktor penyebab peserta didik belum memiliki literasi yang baik? Mungkin Ibu bisa ditanggapi dua pertanyaan dari Bapak Baiti. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu.
Izin Ibu, mungkin bisa diaktifkan suaranya Ibu Rukmini. Oh ya, ya. Jadi ini strategi kami. Kalau kalau yang pertama yang kami lakukan itu adalah pertama itu adalah kolaborasi dulu, ya, kolaborasi semua pihak yang ada di sekolah, ya, itu kuncinya, ya. Jadi kolaborasi mungkin guru bisa berkolaborasi dengan operator, misalnya operator memprint media-media pembelajaran yang ada di Google ataupun media pembelajaran yang kita dapatkan di sumber-sumber yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah bagaimana kita merubah mindset, ya, mindset baik mindset guru maupun mindset siswa. Ketika guru sudah berubah mindsetnya, otomatis guru akan selalu membuat inovasi-inovasi baru. Ya, guru akan apa namanya berpikir bagaimana sih cara saya eh, meningkatkan minat membaca siswa, bagaimana sih cara saya memotivasi siswa gitu. Ya, sehingga banyaklah inovasi yang muncul ketika guru tuh sudah memiliki mindset. Misalnya contoh salah satunya itu adalah dari kelas yang kosong, tidak ada satupun pajangan menjadi eh, kelas yang sangat literat, ya, yang penuh dengan media-media pembelajaran ataupun gambar-gambar yang menarik, ya, sehingga anak-anak itu termotivasi, ya. Di sekolahnya itu ada pojok baca, misalnya dibuat pojok baca, dibuat ceruk ilmu, ataupun dibuat yang lain. Sehingga nanti tidak perlu kita menyuruh anak untuk membaca ataupun meningkatkan minatnya, tetapi mereka akan langsung dengan sendirinya belajar membaca ataupun eh, apa namanya meningkatkan minat membacanya karena kan mereka merasa di dalam kelas itu sudah ada pojok baca yang dibuat sama guru digantung buku banyak bahan bacaannya misalnya bukan hanya satu uh, apa namanya satu jenis bahan bacaan tetapi banyak ya karena kan terkadang siswa itu ada yang suka membaca buku yang dengan gambar yang besar ataupun ada siswa yang suka membaca eh, kisah-kisah Nabi ataupun membaca dongeng dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita akan menggantung di pojok baca. Nah, akan muncul minatnya dari anak yang tidak ada minat sama sekali membaca ketika sudah melihat ruang kelasnya bagus, terus dipenuhi dengan bacaan-bacaan yang menarik ya, yang digantung di pojok baca ataupun media-media dari digital misalnya yang disediakan sekolah ya di perpustakaan itu berbasis digital mungkin mereka langsung bisa akses sendiri ya eh, bahan bacaan apa yang mereka sukai. Nah, itu sehingga termotivasilah mereka. Iya, meningkatlah minat membacanya. Nah, itu. Jadi mindsetnya guru dulu. Mindset guru, ya, bagaimana guru bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Kalau gurunya belum ada mindsetnya sama sekali dalam diri guru, ya otomatis pembelajarannya itu akan menotong. Anak-anak juga tidak tidak termotivasi ataupun tidak adanya peningkatan minat ya dalam hal belajar ataupun membaca. Nah, itu. Terus yang ketiga, kita akan mencari ya Bapak, Ibu, kita akan mencari metode yang pas misalnya. Terkadang anak itu metode yang kita ajarkan itu misalnya hanya metode ceramah ataupun metode yang yang tidak membuat mereka termotivasi. Tetapi ketika kita menggunakan berbagai metode, cara mengajar kita ataupun strategi mengajar kita yang lebih menyenangkan, otomatis anak yang tidak suka belajar ataupun tidak minat tadi akan merasa apa namanya, merasa dalam dirinya itu tidak ada sama sekali ada keinginan untuk belajar. Tetapi ketika guru menggunakan metode yang baik, menyenangkan dan sebagainya, itu anak yang malas, anak yang tidak minat nanti termotivasi semuanya itu rubah. Sudah kami alamin di sekolah dampingan ketika saya turun di salah satu sekolah di yang dekat dengan pesisir pantai itu, Pak. Ya, minat membaca anak itu sama sekali tidak ada. Tetapi ketika kami dorong guru
yang membuat ruangan kelasnya itu menjadi indah. Ya, ada pojok baca di mana-mana ada pojok baca, terus di halaman sekolah itu ada taman baca, terus dibuatnya galeri literasi dan lain sebagainya. Ya, dalam 1 bulan itu dari beberapa anak yang minat langsung semuanya rata dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan MTS kelas 7 sampai kelas 9 tuh semuanya itu meningkat minat membacanya. Nah, itu. Terus terkait dengan apakah hanya membaca dan menulis literasi? Tidak, Pak. Ya, tetapi literasi itu luas ya. Ya, bukan hanya kita hanya belajar membaca dan menulis saja. Tetapi literasi itu adalah fondasi semuanya. Ya, ketika literasinya kita kurang, otomatis akan berpengaruh ke mata pelajaran ataupun pengetahuan yang lain. Karena literasi itu adalah fondasi semua mata pelajaran. Terus apa namanya? Nanti pada saat kita uh, apa namanya? Pada saat kita ingin meningkatkan kemampuan literasi, misalnya, jadi kita akan menggunakan berbagai teknik, metode, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu bukan hanya dengan satu cara, tetapi banyak cara untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa ataupun meningkatkan minat uh, membaca siswa. Nah, itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Izin Bu, mungkin tinggal 2 pertanyaan lagi, maka akan dicukupkan untuk pertanyaan kepada Ibu Rukmini. Izin Bu, saya bacakan dari pertanyaan di kolom Q&A dari Ibu Maria Astriana Wiyo. Yang pertama adalah bagaimana proses penerapan literasi numerasi di satuan PAUD. Jadi bagaimana penerapan, mungkin Ibu bisa tanggapi di satuan PAUD atau pendidikan usia dini. Silahkan Ibu. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi cocok sekali dengan pendekatan yang barusan saya sampaikan tadi. Ya, jadi yang pertama Bu, nanti ketika kita sudah lakukan penilaian, ya penerapan literasinya, kita akan mengelompokkan. Jadi ada banyak banyak materi ya yang kami siapkan ya untuk anak-anak PAUD, karena kan nanti transisi dari PAUD ke TK ke MI ataupun SD, sehingga nanti penerapannya itu sudah kami buatkan materi, misalnya untuk level level A pemula dan huruf anak PAUD itu, karena mereka itu suka menggambar dan sebagainya, jadi ada buklet kami buat ya. Jadi buklet itu bukan hanya mereka belajar membaca, tetapi mereka juga belajar menulis, terus menggambar, dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya akan share ya di grup ya, Bapak Ibu, ya untuk bahan pembelajaran untuk literasi di tingkat PAUD, MI, dan SD. Kalau untuk SMA, MTS-nya belum ada bahan yang kami sediakan untuk pembelajaran karena mereka itu di jenjang yang tinggi. Mungkin yang kami bagikan nanti itu adalah link untuk mendownload bahan-bahan bacaan. Ya, itu ya. Nanti di tingkat PAUD ini kami akan berikan bahan ya untuk melakukan pembelajaran siswa di PAUD. Ya, itu Bu. Terima kasih Ibu. Izin pertanyaan terakhir dari Bapak Jairin Bu, sebelum kita akhiri, adalah langkah strategi yang tepat untuk menumbuhkan minat agar termotivasi belajar bahasa Inggris di SD. Oke, sekarang ganti mapel Bu ke bahasa Inggris. Mungkin silakan Ibu bisa ditanggapi. Bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Inggris sama saja sih kayak bahasa Indonesia, Pak ya, untuk langkah strateginya. Ya, karena kan kalau saya tuh pernah ngajar bahasa Inggris ya di SD. Jadi mungkin yang perlu kita menumbuhkan minat itu
harus banyak praktiknya ya, karena kan mereka suka praktik ya. Ketika berkomunikasi dengan teman, misalnya kita buatkan percakapan ya tentang keseharian, misalnya setelah mereka sudah bisa melakukan percakapan, nanti mereka akan praktekkan ke teman-temannya. Mungkin kita bisa bawa mereka untuk praktik, misalnya di sekitaran kita ada tempat-tempat wisata eh, ataupun bandara udara gitu kan. Ya, nanti mereka kita antar praktek seperti yang saya lakukan di sekolah saya waktu saya ngajar di MI itu Pak, saya ngajar bahasa Inggris. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang pertama saya lakukan itu adalah bagaimana mereka itu mengenal semua organ bagian tubuh. Nah, semua benda-benda yang di sekitar mereka itu mereka apa namanya, mereka mengenali ya. Bahkan setelah mereka sudah mengenalinya, lalu saya arahkan mereka itu untuk berkomunikasi ya. Kita gunakan bahasa sehari-hari ya. Lalu karena mereka apa di SD itu suka praktik Pak. Ya, ketika mereka sudah bisa sedikit, saya ajak untuk praktekkan dengan orang turis, orang orang apa namanya wisata yang datang di Bima. Saya ajak mereka pergi praktek walaupun hanya beberapa saja percakapan yang mereka bisa misalkan menanyakan nama, nama orang tua, nama ibu ataupun alamatnya. Nah, itulah yang strategi yang saya lakukan. Misalnya kita manfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar itu sebagai bahan prakteknya mereka. Ya, jadi eh, ketika kita lakukan seperti itu, misalnya dalam 1 bulan ini kita ajarkan percakapan siswa eh, beberapa apa namanya beberapa kalimat ataupun beberapa pertanyaan, lalu kita ajak mereka untuk mempraktekkan dengan temannya ataupun mempraktekkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Setelah mereka sudah mahir sedikit, kita ajak mereka itu mempraktekkan dengan orang-orang yang wisatawan itu ataupun orang turis. Ya, seperti saya pernah sampai mereka itu ikut sampai tingkat provinsi Pak, bahasa Inggris. Karena setiap hari itu percakapan selalu yang saya terapkan. Ya, setiap hari mereka berbicara, terus menulis kembali apa yang mereka sampaikan. Terus mereka coba menyusun kalimat sendiri dengan bahasa Inggris walaupun tidak secara teratur, tetapi mereka bisa. Ya, kita coba praktekkan cara tulis tulis ya, ya. Itu bahasa Inggris sudah saya lakukan di siswa saya. Alhamdulillah sampai sekarang itu penerapan ataupun metode ataupun strategi yang saya lakukan itu diikuti oleh guru yang menggantikan saya. Ya, jadi kebanyakan itu harus banyak prakteknya Pak kalau untuk bahasa Inggris kalau di tingkat SD. Baik, terima kasih Ibu Rukmini atas penyampaian yang sangat luar biasa. Izin Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ataupun menyampaikan hal penting lainnya, mohon maaf untuk sesi hari pertama ini saya cukupkan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih tentu kepada Ibu Rukmini yang sudah mendampingi kita di hari pertama. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak dan Ibu nanti akan diberikan kesempatan kembali untuk bertemu melalui aplikasi Zoom pada esok hari kepada Ibu Rukmini juga di hari kedua dan juga bisa melakukan diskusi interaktif di grup WA yang sudah disediakan. Izin Bapak dan Ibu sekalian saya menyampaikan beberapa hal penting terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahasan kita tentang adalah strategi penguatan literasi di satuan pendidikan pada kurikulum merdeka. Adapun tahap pembelajaran berbasis kemampuan siswa yang pertama adalah penilaian membaca, berikutnya adalah pengelompokan siswa, dan yang terakhir adalah pembelajaran dalam berkelompok. Adapun level-level membaca yang sudah diklasifikasikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pemula, huruf, kata, paragraf, dan yang terakhir adalah cerita.
Adapun alat penilaian membaca adalah cerita, paragraf, kata, dan huruf seperti yang sudah dipraktekkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Adapun proses perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang benar-benar memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan merancang modul ajar. Adapun tahapan pembelajaran kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah membangun kesiapan siswa, membaca interaktif, dan yang terakhir adalah kegiatan inti yaitu diferensiasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemateri yang saya hormati dan juga pimpinan LPP Akademisi Nusantara juga yang saya hormati. Sekian penyampaian materi dari Ibu Rukmini. Kami ucapkan terima kasih atas pendampingan dari Ibu Rukmini. Semoga bisa menambah insight lebih tentu kepada kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, izinkan saya kembali menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan diklatnas yang kita laksanakan, di mana hari ini merupakan hari pertama. Bapak dan Ibu bisa kembali mengikuti diklatnas kita pada esok hari dengan pemateri yang sama, tentu dengan tema yang sangat menarik. Izinkan saya Bapak dan Ibu untuk share screen menyampaikan dari kami LPP Akademisi Nusantara terkait kegiatan kami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya share screen. Ini merupakan halaman resmi dari web kami yaitu LPP Akademisi Nusantara, di mana di sini lengkap seluruh kegiatan maupun beberapa hal yang kami sampaikan lengkap di web ini, di mana kegiatan di Kelatnas Ibu Bapak bisa klik di sini. Ibu Bapak bisa melihat di sini ada banyak sekali kegiatan di Kelatnas eksklusif yang sudah kita laksanakan. Salah satunya di bulan November ini yang sudah kita laksanakan pada hari ini hari pertama, dan ada di Kelatnas di tanggal 27 dan 28 juga Ibu Bapak yang ingin melaksanakan atau mengikuti kegiatan di Kelatnas kami tunggu kehadirannya dengan mengklik daftar pada bagian di bawah ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, adapun informasi kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan donasi untuk penerbitan sertifikat. Bapak dan Ibu bisa mengirimkannya kepada nomor rekening yang sudah tersedia atau tertera pada link yang kami berikan atas nama untuk Bapak Adi Purmadi EPD. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemateri juga yang saya banggakan. Sekian kegiatan di Kelatnas kita pada edisi hari pertama ini. Sampai berjumpa di edisi besok malam di jam dan juga pemateri yang sama, tentu dengan bahasan yang lebih menarik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri juga yang sudah mendampingi kita pada malam hari ini. Akhir kata, apabila ada kekurangan, datangnya murni dari kami, saya atas nama pribadi dan LPP Akademisi Nusantara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.